Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Bersama dua teman saya, teman bermain paintball. Ini ada Alex dan sini ada Rian. Ya, di sini kita akan berbagi pengalaman menggunakan FMA F1 karena kita satu tim menggunakan FMA F1. Oke, dimulai dari Alex dulu. Baik ya, terima kasih untuk waktunya. Kenapa kok saya suka FMA yang S1 ini ya? Karena pertama itu dari modelnya ya. Modelnya ini simple ya. Dan juga kalau kita lihatnya ini lebih elegan ya ketimbang yang lainnya. Nah, di sini dia juga memiliki lapisan kaca double ya. Jadi yang mungkin yang biasa ada yang punya satu kaca, ini dua. Keuntungannya di sini ketika kita main sampai malam itu kemungkinan untuk ngembun ya itu lebih sedikit. Jadi pandangan kita akan lebih enak, jadi tidak terhalang yang namanya kayak embun di kaca kiri. Yang kedua, ini kalau menurut saya pribadi selama saya main di sini sama teman-teman itu tidak ada masalah. Walaupun pernah ke headshot beberapa kali di sini dan itu enggak. Nah, di sini kita bisa lihat ini tidak ada masalah, retak pun tidak. Selama kita sesuai dengan peraturan dari permainan paintball, di mana ketika kita bermain itu pasti ada peraturannya, di mana jarak tembak itu maksimal berapa. Nah, selagi kita kok jarak tembaknya lebih dari 1 meter, saya rasa ini aman banget. Gitu, enggak ada masalah, enggak ada sampai pecah itu enggak ada. Cuman kalau untuk masalah yang lainnya saya pikir itu sesuai atau tergantung dari masing-masing setiap orang. Nah, kalau saya pribadi dan teman-teman ini memang suka yang ini lebih simpel, kalau untuk mengarahkan itu enggak terlalu banyak gangguan. Jadi lebih aman seperti itu. Oke, itu pendapat dari Alex dan sekarang pendapat dari Rian. Ini dipegang saja. Oke. Ya kurang lebihnya sama, cuman saya ada tambahan. Kalau menggunakan marker FMA ini, Bukan marker itu senapan. ya masker, aku mau masker mau ya Mas. Ya langsung. Nah, kalau saya pengguna dari masker ini, saya cocoknya itu apa? Kalau malam, kalau saat kita main malam itu jarak penglihatan itu tidak terbatas, jadi lebih lebar dan kacanya tidak mudah ngembun, dan juga ini menurut saya cukup aman ya, karena kita bermain ini sudah cukup lama dan ketika bermain pun tidak mungkin ya kita menembak dari jarak kurang dari 50 cm ya. Pasti lebih dari 1 meter. Nah, itu sudah cukup aman dan tidak akan terjadi apa-apa, saya yakin. Oke. Untuk pengalaman di headshot pernah nggak? Pernah. Headshot. Pernah. Nah, Masker ini. kalau di headshot ya memang karena pelurunya itu cairan, pasti langsung burem. Nah, itu kita selalu pakai tisu kalau kita main. Nah, langsung kita dilapin aja. Jadi itu langsung aman, langsung bersih gitu. Itu Mas. Untuk selama ini ke headshot itu nggak ada yang retak atau Aman. sama sekali ya? Nah, Aman ini ya? sudah pemakaian lebih dari 6 bulan saya pakai ini. Ini kena headshot beberapa kali cukup aman ya. Oke. Karena ini sudah 2 lapisan kaca kayak gitu. Oke, terima kasih. Untuk Alex sendiri pernah ke headshot? Kalau masa ke headshot itu mungkin ya tidak terlalu sering. Ya namanya paintball kan kita main ada taktikal dan lain sebagainya. Faktor membuat seseorang ke headshot ya mungkin karena head to head ya, perlawanan di depan 1 lawan 1, atau mungkin orang itu lengah dengan keadaan di sekitarnya yang kemungkinan ke headshot. Nah, selagi kita bermain paintball itu dengan taktikal, kita bermain dengan strategi, tentu ke headshot itu akan jarang. Bahkan mungkin hanya beberapa kali. Tapi selama ini kita bermain itu kebanyakan ya yang paling kena ya di bagian anggota tubuh. Kalau untuk di sini masker sendiri itu aman. Oke. Dan itu sangat kalau orang ada yang mengatakan dibanding yang lain ini kok mudah retak dan sebagainya. Kurang aman. Nah, itu bisa dicek, bisa datang ke lokasi untuk main sama-sama, nanti kita buktikan. Oke. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah kelebihan dari FMA F1, pengalaman kita menggunakan selama lebih dari 6 bulan. Sekarang saya mau membahas tentang kelemahannya. Ya, kalau saya sendiri itu jarang sekali ke headshot. Itu pernah 1 kali dan tepat di tengah sini
itu sama sekali tidak ada retakan atau apalagi pecah, sama sekali tidak ada. Nah, untuk kelemahannya menurut Rian apa? Kalau kelemahan ya, nah kalau ini kita pakai ini nanti ini masih ada kekurangan ya, ibaratnya jidat ini masih ada kelihatan sedikit ya. Tetapi kalau kita main, aku sendiri itu pakai jaket hoodie jadi lebih aman ya. Ada kupluknya. Nah, jadi ada ya topeng kupluknya itu, jadi lebih aman. Nah, menurut saya kekurangannya cuman itu sih, bagian ini masih kelihatan sedikit. Kalau untuk telinga dan di area belakang kan sudah ada pelindungnya tersendiri, jadi cukup aman. Oke, untuk Alex sendiri kelemahan dari topeng Google Mask FMA. Kalau kelemahan sendiri karena ini kan dari sekian banyaknya masker ya, masker dari paintball ini kan yang paling nampak kecil sendiri ya. Tapi paling keren. Paling keren. Nah, di sini di rongga paling sini, Bawah sini. bawah di sini ya. Itu jarak masih kelihatan. Oh, karena Karena kan dia menyesuaikan pas di sini. Cuman dari segi kenyamanan saya sendiri nyaman yang ini. Tapi kita ketika main itu nggak mungkin ya namanya kok kita memperlihatkan diri terlalu mencolok. Pasti kita kan sembunyi. Ketika sembunyi kan otomatis kita juga menutupi badan kita. Jadi kalau dibilang sisi kelemahannya dari FMA 1 ini, saya pikir minim kelemahan. Lebih kepada tipe seseorang ya, ketertarikan seseorang itu dalam memilih atau menggunakan. Kalau saya memang suka tantangan, jadi ya suka seperti ini. Gitu. Ya. Jadi untuk kelemahannya di FMA ini mungkin memang kurang aman di bagian jidat. Tapi kalau misalkan untuk kaca, embun dan sebagainya, saya rasa sangat cukup untuk bermain paintball. Saya sendiri sangat senang dengan model ini karena sampingnya pun ini terbuat dari karet. Kalau misalkan kebetulan tengah teman-teman itu ada yang mukanya gemuk atau lebar, itu menyesuaikan bentuknya. Itu yang membuat sangat aman, dan pandangan ini pun sangat luas. Jadi orang yang berkacamata menggunakan FMA ini pun sangat nyaman sekali karena lebar sekali ini kacanya. Ya sudah teman-teman, itu pengalaman kita selama main paintball menggunakan masker Google Mask FMA F1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.